Tanda tangani sekarang. Atau kau dan anakmu keluar dari rumah ini malam ini juga. Ibu mertua melempar map coklat itu ke meja. Tepat di depan peti jenazah suami saya yang belum genap dingin. Adik ipar saya, Wulan, sudah memegang pulpen. Mereka pikir saya hanya seorang janda yang remuk yang akan menandatangani apa saja demi tetap punya atap. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang mereka rebut ini sejak 5 tahun lalu sudah bukan atas nama keluarga Prawira. Nama saya yang tercatat di akta aslinya. Dan akta yang mereka pegang itu palsu. Halo, sahabat cerita. Sebelum kita mulai, kalau kisah seperti ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar dan temani saya sampai akhir. Karena malam itu, di ruang tamu yang penuh karangan bunga duka, saya belajar bahwa orang yang terlalu yakin menang sering lupa menghitung. Nama saya Larasati, 36 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan logistik di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Bagas Prawira. Dan sudah 8 tahun pula saya belajar tersenyum di rumah yang tidak pernah benar-benar menganggap saya keluarga. Kami tinggal di sebuah rumah besar di Bintaro. 2 lantai, halaman luas, pagar besi tinggi. Rumah itu peninggalan ayah Bagas, almarhum Pak Hendra Prawira. Sejak menikah, saya pindah ke sana karena ibu mertua tidak mau tinggal sendiri. Ibu mertua saya bernama Bu Sukma, 62 tahun. Perempuan dengan punggung tegak dan suara yang selalu setengah memerintah. Di depan tamu, ia menyebut saya menantu kesayangan. Di dapur, ia menyebut saya pendatang yang beruntung menikahi anaknya. Adik ipar saya, Wulan, 30 tahun. Belum menikah. Hidup dari uang bulanan yang diberikan Bagas. Wulan punya kebiasaan menghitung isi lemari saya dengan matanya, lalu berkata bahwa perempuan kantoran memang boros. Suami saya, Bagas, bukan orang jahat, hanya lelah. Ia anak sulung yang terbiasa menyerah pada ibunya demi tidak ada keributan. Setiap kali saya mengeluh, ia menepuk bahu saya dan berkata, "Sabar, Las, ibu sudah tua." Kalimat itu menjadi tembok yang memisahkan saya dari keadilan selama 8 tahun. Tapi Bagas punya satu hal yang membuat saya bertahan. Ia jujur soal uang. Dan 5 tahun lalu, kejujuran itu menyelamatkan saya. Walau ia sendiri tidak menyadarinya sampai akhir hayatnya. Saya punya seorang anak, namanya Kenan, 7 tahun. Anak yang tenang, yang suka menggambar rumah dengan banyak jendela. Demi Kenan, saya menelan banyak hal. Demi Kenan pula, akhirnya saya berhenti menelan. Saya masih ingat hari Kenan lahir. Persalinan saya sulit dan saya harus dirawat beberapa hari. Selama itu, Bu Sukma hanya datang sekali. Dan hal yang ia keluhkan adalah biaya rumah sakit yang menurutnya terlalu mahal untuk melahirkan. Wulan tidak datang sama sekali. Hanya mengirim pesan menanyakan apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Karena katanya kalau perempuan kurang berguna untuk meneruskan nama Prawira. Ketika saya pulang membawa Kenan, tidak ada sambutan hangat. Bu Sukma melihat cucunya sebentar, lalu berkata bahwa saya harus segera kembali bekerja agar tidak membebani keuangan keluarga. Saya yang baru melahirkan, mengurus bayi merah seorang diri di malam hari, sementara seisi rumah tidur, dan kembali bekerja jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Saat itu pun, Bagas hanya berkata, "Sabar, Las. Ibu memang begitu." Dan saya, dengan tubuh yang belum pulih dan hati yang lelah, kembali menelan. Karena Kenan butuh ibunya kuat, bukan ibunya yang hancur. Mari saya ceritakan dari awal. Dari hari-hari biasa yang menyimpan retak halus, sebelum semuanya pecah. Pagi di rumah Bintaro selalu dimulai dengan suara Bu Sukma. Ia bangun lebih dulu, lalu mengetuk pintu kamar kami sambil menyebut nama Bagas. Tidak pernah nama saya. Seolah di rumah itu hanya ada satu orang yang pantas dibangunkan dengan lembut. Saya menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Nasi goreng, telur, teh manis. Bu Sukma akan mencicipi sesendok, lalu berkata bahwa masakan saya kurang garam atau kebanyakan minyak.
atau terlalu buru-buru. Saya hanya mengangguk. Saya sudah belajar bahwa membantah hanya memperpanjang pagi. Wulan turun belakangan. Ia duduk, menunggu dilayani, lalu memotret piringnya untuk media sosial dengan keterangan tentang masakan rumah yang hangat. Tidak pernah ada fotonya yang menyebut siapa yang memasak. Saya berangkat kerja pukul 7 di kantor. Saya orang yang berbeda. Di sana, saya manajer keuangan. Saya yang menutup laporan bulanan, yang mengaudit pengeluaran, yang tanda tangannya diperlukan sebelum dana cair. Orang memanggil saya Bularas dengan hormat. Di kantor, angka tidak pernah memandang rendah saya karena saya menantu. Sore hari, saya pulang. Dan di gerbang Bintaro, Bularas yang dihormati itu kembali menjadi Larasati yang harus menunduk. Ada satu kebiasaan Bu Sukma yang paling membuat saya merasa bukan istri, melainkan pembantu. Setiap kali ada tamu penting, ia menyuruh saya melayani dari dapur, lalu memperkenalkan Wulan sebagai nyonya rumah. Saya yang menyajikan teh, saya yang membereskan. Sementara Wulan duduk menerima pujian sebagai perempuan rumahan yang pandai mengurus. Beberapa tamu bahkan mengira saya pembantu yang digaji, dan Bu Sukma tidak pernah meluruskannya. Ia menikmati kesalahpahaman itu. Pernah suatu kali, seorang tamu memberi saya uang tip sambil berkata bahwa pembantunya rajin sekali. Saya menerima uang itu dengan senyum tipis, dan saya melihat Bu Sukma menahan tawa di sudut ruangan. Malam itu saya menangis di kamar mandi, sebentar saja. Lalu saya basuh wajah dan keluar, seolah tidak terjadi apa-apa, karena Kenan sedang menunggu didongengi sebelum tidur. Dan saya tidak ingin anak saya melihat ibunya patah. Suatu sore, saya pulang membawa oleh-oleh dari rekan kerja. Sekotak kue lapis legit yang mahal. Saya berikan pada Bu Sukma. Ia membuka kotak, mencium aromanya, lalu berkata, "Lain kali beli yang lebih banyak." Wulan juga suka. Tidak ada terima kasih, hanya daftar kekurangan. Saya membawa kue itu ke dapur. Kenan menarik ujung baju saya dan berbisik, "Bunda capek." Ya, saya berlutut, mencium keningnya, dan berkata bahwa Bunda tidak apa-apa. Anak 7 tahun itu menatap saya seperti tahu saya berbohong. Malam itu, di kamar, saya bercerita pada Bagas tentang lapis legit, tentang garam, tentang nama saya yang tidak pernah disebut. Bagas menghela napas panjang. "Las, ibu memang begitu, tapi dia sayang sama Kenan. Itu yang penting, kan?" Saya menatap langit-langit. Sayang pada cucu bukan alasan untuk menghina ibunya. Tapi saya tidak mengatakannya. Saya hanya berkata, "Iya, Mas," lalu memunggunginya. Hari-hari berikutnya, hinaan itu datang dalam bentuk yang lebih halus dan lebih sering. Suatu pagi, saya menemukan baju kerja saya yang sudah disetrika rapi, tergeletak basah di lantai kamar mandi. Wulan mengaku tidak sengaja menyenggol ember. Saya tahu itu bukan tidak sengaja. Saya hanya menyetrika ulang dan berangkat kerja dengan baju yang masih lembab. Suatu sore, saya membawa Kenan ke acara keluarga besar Prawira, sebuah syukuran di rumah salah satu paman. Di sana, di depan banyak kerabat, Bu Sukma memperkenalkan saya dengan kalimat yang menusuk. "Ini istri Bagas. Dulu cuma pegawai biasa. Untung Bagas mau menikahinya." Para kerabat tertawa kecil. Saya tersenyum, menahan panas di mata, lalu mengajak Kenan mengambil makanan agar ia tidak melihat wajah ibunya. Di meja makan acara itu, Wulan duduk di sebelah saya dan berbisik, cukup keras agar yang lain dengar. "Las, kamu jangan ambil rendang banyak-banyak, itu buat keluarga inti." Saya meletakkan kembali sepotong rendang yang baru saya ambil untuk Kenan. Anak saya menatap piringnya yang kosong, dan saya mengambilkannya. Ayam goreng dengan tangan yang berusaha tidak gemetar. Yang paling melukai bukan hinaan untuk saya, tapi ketika luka itu menetes ke Kenan, ada satu peristiwa lain yang masih saya ingat dengan jelas. Pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, saya menyiapkan makan malam kecil untuk Bagas. Saya membeli kue, memasak masakan kesukaannya, dan menata meja dengan lilin. Saya ingin satu malam saja
yang terasa seperti rumah tangga sungguhan. Tapi malam itu, Bu Sukma mengundang banyak kerabat tanpa memberitahu saya, menjadikan meja yang saya siapkan untuk berdua menjadi pesta yang sibuk. Bagas larut melayani tamu ibunya, dan saya menghabiskan malam ulang tahun pernikahan saya di dapur, mencuci piring. Ada pula ketika gelang emas pemberian ibu saya, satu-satunya warisan dari orang tua saya sendiri, hilang dari kamar. Saya mencarinya berhari-hari. Beberapa minggu kemudian, saya melihat Wulan memakai gelang yang sangat mirip. Ketika saya bertanya, ia berkata, itu miliknya, dibeli sendiri. Saya tidak punya bukti, jadi saya diam. Tapi saya tahu, dan diamnya saya bukan karena lemah, melainkan karena saya menyimpan setiap luka itu seperti orang mengumpulkan butir pasir. Sampai suatu hari, pasir itu cukup untuk menimbun ketidakadilan. Suatu hari, sekolah Kenan mengadakan pertemuan orang tua. Saya tidak bisa hadir karena rapat penting di kantor. Jadi saya meminta tolong Bu Sukma menggantikan saya, karena ia sudah berjanji. Tapi Bu Sukma tidak datang. Kenan menunggu sendirian di kelas sampai sore, melihat teman-temannya pulang bersama orang tua, sementara tidak ada satupun yang menjemputnya. Ketika saya tergesa tiba di sekolah malam itu, Kenan duduk di teras kelas, memeluk tasnya. Ia tidak menangis. Ia hanya berkata, "Nenek bilang, Bunda yang harusnya datang, bukan nenek." Saya berlutut, memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang lebih keras daripada kesabaran tumbuh di dada saya. Malam itu, saya menegur Bu Sukma dengan suara setenang mungkin. Saya berkata bahwa Kenan menunggu sendirian. Bu Sukma hanya mengangkat bahu. "Anakmu, urusanmu. Jangan dibebankan ke orang lain." Bagas yang berdiri di sebelah hanya berkata, "Sudah, jelas. Jangan ribut." Lagi-lagi, diam yang dipilihnya menjadi luka untuk saya. Sebenarnya, retak di rumah itu bukan soal kue atau garam atau rendang. Retak itu soal uang. Dan uang selalu jadi tempat di mana topeng paling cepat terlepas. Saya mulai memperhatikan ada yang aneh dengan keuangan keluarga sejak 2 tahun lalu. Bagas sering menarik uang dalam jumlah besar. Setiap kali saya bertanya, jawabannya sama. Buat ibu, buat Wulan, mereka butuh. Bu Sukma punya kebiasaan baru, arisan dengan nominal besar. Wulan punya kebiasaan baru pula, membeli tas, lalu mengembalikannya, lalu membeli lagi. Uang mengalir keluar dari rekening Bagas seperti air dari ember bocor. Dan saya, manajer keuangan yang setiap hari menyeimbangkan neraca perusahaan, hanya bisa menonton neraca rumah tangga sendiri jatuh miring. Suatu malam, saya memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, kita harus mulai mengatur pengeluaran. Tabungan kita menipis. Cicilan Kenan masuk sekolah tahun depan tidak sedikit." Belum sempat Bagas menjawab, pintu kamar terbuka. Bu Sukma berdiri di sana tanpa mengetuk. "Mengatur apa?" Suaranya dingin. "Ini rumah keluarga Prawira, uang Prawira. Kamu cuma menumpang nama." "Larasati, jangan sok mengatur." Saya terdiam. Bagas menunduk. Ia tidak membela saya. Ia tidak pernah membela saya di depan ibunya. Malam itu saya mengerti satu hal yang dingin. Di rumah ini, saya bukan istri. Saya penyewa yang membayar dengan diam. Beberapa minggu kemudian, saya menemukan sesuatu yang membuat saya tidak bisa tidur. Saat merapikan laci meja Bagas untuk mencari kartu garansi, saya menemukan setumpuk surat tagihan. Bagas diam-diam meminjam uang ke bank atas namanya untuk menutup gaya hidup ibunya dan adiknya. Jumlahnya hampir 300 juta rupiah. Cicilannya menggerogoti gaji kami setiap bulan. Dan saya, manajer keuangan yang selama ini merasa memahami angka rumah tangga sendiri, ternyata dibutakan oleh suami yang malu mengakui kelemahannya. Saya menanyakannya pada Bagas malam itu. Ia menunduk, lalu mengakui. Bu Sukma memintanya membeli mobil baru untuk Wulan. Wulan butuh modal usaha yang tidak pernah benar-benar dijalankan. Arisan Bu Sukma yang macet harus ditutup. Semua itu Bagas tanggung diam-diam, demi tidak ada keributan. Sampai utang menumpuk seperti dinding yang mengelilingi kami. "Kenapa kamu tidak bilang, Mas?" tanya saya. Suara saya pecah. Bagas hanya menjawab, "Aku malu." "Las,
Aku nggak bisa nolak ibu. Saya memeluk lutut saya sendiri malam itu. Karena saya tahu utang itu suatu hari akan jatuh ke pundak saya dan Kenan. Sementara yang menikmati tidak akan pernah merasa bersalah. Esoknya, saya mencoba bicara baik-baik pada Bu Sukma soal utang itu. Saya tunjukkan angkanya. Saya jelaskan bahwa keluarga kami terancam. Tapi Bu Sukma malah marah. Kamu menuduh saya menghabiskan uang anak saya sendiri. Bagas, anak saya, dia wajib menghidupi ibunya. Kamu yang harusnya tahu diri. Datang ke keluarga ini tanpa bawa apa-apa. Saya menyerah bicara. Bukan karena setuju, tapi karena saya sadar tembok itu tidak bisa diruntuhkan dengan kata-kata. Saat itu, saya belum tahu. Ada cara lain yang sudah disiapkan untuk saya, oleh tangan yang sudah tiada. Tapi ada satu hal yang Bu Sukma dan Wulan tidak tahu. 5 tahun lalu, sesuatu terjadi yang diam-diam mengubah segalanya. Dan untuk menceritakannya, saya harus mundur ke masa ketika almarhum Pak Hendra masih hidup. Pak Hendra Prawira, ayah mertua saya, adalah lelaki yang berbeda dari istrinya. Ia tenang, banyak membaca, dan punya cara memandang orang tanpa menghakimi. Di antara seluruh keluarga itu, hanya Pak Hendra yang memperlakukan saya seperti anak. Pak Hendra dulu pemilik usaha percetakan yang cukup besar. Rumah Bintaro, sebidang tanah di Depok. Dan beberapa simpanan adalah hasil kerjanya. Bu Sukma selalu menganggap semua itu miliknya, seolah ia yang membangun. Padahal ia hanya menikmati. 7 tahun lalu, Pak Hendra mulai sakit, jantungnya melemah. Selama 2 tahun, ia keluar masuk rumah sakit. Dan selama 2 tahun itu, saya yang paling sering menemani. Bu Sukma sibuk arisan. Wulan sibuk dengan dirinya sendiri. Bagas bekerja. Maka saya yang mengantar Pak Hendra kontrol, yang menebus obat, yang duduk di sampingnya saat ia tidak bisa tidur. Saya ingat satu malam, ketika Pak Hendra dirawat di rumah sakit dan kondisinya menurun. Saya menelpon Bu Sukma agar datang. Ia menjawab bahwa ia sedang ada acara arisan penting dan menyuruh saya yang menjaga. Saya bermalam di kursi rumah sakit, memegang tangan beliau, sementara istri dan anak perempuannya tidur nyenyak di rumah. Pagi harinya, Pak Hendra berbisik, "Kamu lebih anak daripada anak-anakku sendiri, Laras." Ada juga kali ketika dokter meminta dana untuk tindakan, dan Bu Sukma menolak mengeluarkan uang dari simpanan Pak Hendra dengan alasan harus berhemat. Saya yang akhirnya menalangi dari tabungan saya sendiri, tanpa pernah saya ungkit. Bagi saya, Pak Hendra bukan beban. Ia satu-satunya orang di rumah itu yang memandang saya sebagai manusia. Suatu sore di rumah sakit, Pak Hendra menggenggam tangan saya. Suaranya lirih. "Laras, kamu satu-satunya di rumah ini yang tidak pernah menghitung apa yang kamu dapat dari aku." Saya tersenyum dan berkata bahwa beliau jangan banyak bicara, harus istirahat. Tapi ia menggeleng. "Aku tahu apa yang akan terjadi setelah aku pergi," katanya pelan. "Sukma dan Wulan akan mengambil semuanya. Bagas terlalu lemah untuk melawan ibunya. Dan kamu akan diinjak." Saya tidak menjawab. Karena saya tahu beliau benar. Apa yang Pak Hendra lakukan setelah itu, saya baru benar-benar memahami maknanya 5 tahun kemudian. Saat itu, saya hanya menurut. Beberapa minggu sebelum beliau wafat, Pak Hendra meminta saya mengantarnya ke kantor seorang notaris di Depok. Notaris itu bernama Pak Tirta, teman lama beliau. Pak Hendra meminta saya menunggu di luar ruangan. Lama, hampir 2 jam. Ketika keluar, beliau menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada saya. "Simpan ini," katanya. "Jangan dibuka sampai kamu benar-benar membutuhkannya. Jangan beritahu siapapun, bahkan Bagas." Saya mengangguk, bingung. Tapi saya menurut. Saya menyimpan amplop itu di brankas kecil di loker kantor saya, bukan di rumah. Sesuatu di dalam diri saya berkata bahwa rumah Bintaro bukan tempat yang aman untuk rahasia. Pak Hendra wafat 2 minggu kemudian. Di pemakaman, Bu Sukma menangis paling keras. Wulan mengunggah foto duka dengan banyak tanda hati. Dan saya yang menemani beliau di hari-hari tergelapnya, berdiri di belakang.
memegang tangan Kenan yang masih balita. Setelah pemakaman, yang terjadi persis seperti ramalan Pak Hendra. Bu Sukma memanggil pengacara keluarga. Surat-surat dikeluarkan. Rumah Bintaro, Tanah Depok. Semua dialihkan ke nama Bu Sukma Bagas sebagai anak sulung. Hanya diberitahu, tidak diajak berunding. Wulan mendapat jatah tunai. Saya tidak disebut sama sekali. Dan saya memang tidak mengharapkannya. Amplop dari Pak Hendra tetap tersimpan di loker kantor saya. Tidak saya buka. Saya pikir itu mungkin surat perpisahan atau kenang-kenangan. Saya tidak tahu bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh keluarga itu. Tahun-tahun berlalu. Hidup berjalan dalam pola yang sama. Saya bekerja, pulang, dilukai dengan kata-kata halus. Lalu bangun lagi keesokan harinya. Sampai 3 bulan lalu, ketika takdir mengetuk pintu rumah Bintaro dengan tangan yang dingin. Bagas terkena serangan jantung. Sama seperti ayahnya. Mungkin keturunan, kata dokter. Mungkin juga karena tahun-tahun ia menelan tekanan dari ibunya tanpa pernah bersuara. Saya membawanya ke rumah sakit tengah malam. Saya yang menunggu di depan ruang ICU, yang menandatangani persetujuan tindakan, yang berdoa sampai bibir saya kering. Bu Sukma dan Wulan datang menjelang pagi, dan hal pertama yang Bu Sukma tanyakan bukan keadaan anaknya, melainkan, "Kamu pakai uang siapa buat rumah sakit ini?" Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya tidak menjawab. Saya hanya berbalik dan kembali menatap pintu ICU. Bagas bertahan 3 hari. Di hari ketiga, ketika ia sadar sebentar, ia menggenggam tangan saya. Persis seperti ayahnya dulu, suaranya hampir tak terdengar. "Las, maaf, aku gak pernah jagain kamu." Cek, loker Bapak di kamar atas. Ada surat, Bapak titip ke aku, tapi aku takut buka. Saya tidak sempat bertanya apa maksudnya. Malam itu juga, Bagas pergi. Tenang. Dengan tangan saya dalam genggamannya. Saya kehilangan suami, tapi saat itu saya belum tahu. Saya juga baru saja diberi kunci untuk membuka segalanya. Jenazah Bagas dibawa pulang ke Bintaro. Rumah penuh karangan bunga. Tamu datang dan pergi. Bu Sukma menangis di depan setiap pelayat, menceritakan betapa ia kehilangan anak sulungnya. Tidak ada yang menanyakan keadaan saya, sang istri. Bahkan, di tengah pemakaman, ada hal kecil yang menusuk. Ketika para pelayat memberikan amplop duka, Wulan yang mengumpulkannya, dan diam-diam memisahkan mana yang masuk ke kantong keluarga. Saya melihat itu, tapi saya diam. Saya sedang menguburkan suami saya. Uang adalah hal terakhir yang saya pikirkan. Tapi bagi mereka, bahkan di hari kematian, uang tetap nomor 1. Malam pertama setelah pemakaman, ketika saya menidurkan Kenan yang kelelahan menangis, saya mendengar Bu Sukma dan Wulan berbicara di ruang tengah. Mereka tidak tahu saya mendengar. "Bu, kita harus cepat." Sebelum Larasati sempat berpikir cari pengacara, kata Wulan, "Suruh dia tanda tangan surat pelepasan. Habis itu, usir. Rumah ini harus jadi punya kita sepenuhnya." Bu Sukma menjawab pelan, "Sabar. Besok lusa kita beri suratnya. Dia pasti nurut. Dia kan cuma menantu, tidak punya apa-apa." Saya berdiri di balik dinding, mendengar rencana itu. Dan anehnya, saya tidak menangis. Sesuatu di dalam diri saya justru menjadi sangat tenang. Karena saya teringat sebuah amplop dan sebuah pesan terakhir dari suami saya. Dan disinilah, di tengah duka yang belum reda, topeng itu terlepas sepenuhnya. Belum genap 2 hari sebelum tanah makam Bagas kering. Bu Sukma masuk ke kamar tempat saya menemani jenazah suami saya. Wulan mengikuti di belakang, membawa map coklat dan sebuah pulpen. "Larasati," kata Bu Sukma. Suaranya datar, tanpa sisa air mata yang tadi ia tunjukkan pada pelayat. "Kita harus bicara soal rumah ini." Saya mengangkat wajah. "Sekarang, Bu?" "Bagas baru. Justru sekarang," potong Wulan. "Sebelum kamu macam-macam, Bagas sudah tidak ada. Kamu cuma menantu. Menantu tidak punya hak waris atas rumah ini. Ini rumah keluarga Prawira.
Saya tahu hukum itu. Sebagai orang keuangan, saya pernah membacanya. Menantu memang bukan ahli waris langsung, tapi mereka lupa satu hal. Saya tetap ibu dari Kenan, cucu kandung Prawira, dan mereka melupakan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Bu Sukma melempar map coklat ke meja. Tanda tangani ini. Surat pernyataan bahwa kamu melepaskan semua klaim atas rumah dan harta Prawira. Setelah itu, kamu boleh tinggal sebulan untuk berkemas, lalu pergi. Bawa anakmu. Saya menatap map itu, lalu menatap wajah perempuan yang baru kemarin menangis di depan peti anaknya. Kalau saya tidak tanda tangan, Wulan tersenyum sinis. Maka kami yang akan mengusir kamu. Dan percaya, kami punya cara. Surat-surat sudah diurus. Rumah ini sudah resmi atas nama ibu sejak bapak meninggal. Kamu tidak punya apa-apa, jelas. Tanda tangan saja, jangan mempermalukan diri sendiri. Saya meletakkan tangan saya di atas map itu, tapi tidak membukanya. Di dalam dada saya, ada sesuatu yang dingin dan tenang mulai terbentuk. Bukan amarah yang meledak, tapi amarah yang menghitung. Beri saya waktu 3 hari, kata saya pelan, untuk berkabung. Setelah itu, saya akan memberi jawaban. Bu Sukma mendengus. 3 hari, tidak lebih. Jangan coba-coba cari pengacara. Larasati, kamu tidak akan menang melawan keluarga ini. Mereka keluar dari kamar. Dan begitu pintu tertutup, saya teringat kalimat terakhir Bagas. Cek loker bapak di kamar atas. Ada surat. 2 hari berikutnya bukan hari yang tenang untuk berkabung. Bu Sukma dan Wulan membuat hidup saya sesempit mungkin, seolah ingin mematahkan saya sebelum batas 3 hari habis. Pagi-pagi, saya menemukan kunci gerbang diganti. Wulan berkata bahwa itu demi keamanan. Tapi saya tahu, itu agar saya tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Saya harus meminta izin setiap kali ingin mengantar Kenan sekolah. Lalu, uang belanja dapur dihentikan. Bu Sukma berkata bahwa karena saya akan segera pergi, saya tidak berhak lagi memakai uang rumah. Saya membeli kebutuhan Kenan dengan uang saya sendiri, tanpa berkata apa-apa. Saya tidak ingin Kenan merasakan kekurangan di tengah kehilangan ayahnya. Wulan juga mulai menelpon kerabat-kerabat Prawira satu persatu. Saya mendengar ia bercerita bahwa saya menantu yang tamat, yang mengincar harta keluarga, yang harus segera diusir. Ia menyiapkan panggung. Ia ingin ketika saya menolak tanda tangan, semua kerabat sudah berpihak pada mereka, dan saya akan terlihat seperti pencuri di mata keluarga besar. Saya membiarkan mereka menyiapkan panggung itu, karena saya tahu panggung yang mereka bangun untuk mempermalukan saya justru akan menjadi tempat di mana kebenaran berbicara paling keras. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, saya naik ke kamar tua almarhum Pak Hendra. Kamar yang sejak beliau wafat hampir tidak pernah dibuka. Di sudut ruangan ada lemari kayu jati tua dengan laci terkunci. Saya mencari kuncinya di tempat yang dulu sering Pak Hendra sebut, di balik bingkai foto lama. Kunci itu masih di sana. Laci itu berisi dokumen-dokumen lama, foto, surat, dan sebuah amplop coklat tipis yang ditujukan untuk saya, dengan tulisan tangan Pak Hendra, untuk Laras, jika hari itu tiba. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, secarik surat pendek. Pak Hendra menulis bahwa ia sudah lama tahu apa yang akan dilakukan istri dan anak perempuannya. Bahwa ia tidak percaya pada surat warisan yang nanti akan mereka buat. Dan bahwa ia sudah menyiapkan sesuatu yang sah di tangan Notaris Tirta di Depok. Yang salinannya saya simpan sendiri 5 tahun lalu. Amplop tebal di loker kantor saya. Amplop yang tidak pernah saya buka. Tiba-tiba, saya mengerti semuanya. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor dengan alasan mengurus cuti duka. Saya membuka brankas kecil di loker saya, mengambil amplop coklat tebal yang sudah 5 tahun tertidur di sana. Lalu, saya pergi ke Depok, ke kantor Notaris Tirta. Pak Tirta sudah tua sekarang, tapi ingatannya tajam. Ketika saya menyebut nama Pak Hendra Prawira, matanya berkaca. Saya sudah menunggu lama, katanya. Beliau berpesan, suatu hari menantunya akan datang. Mari, Bu Laras, kita buka bersama. Pak Tirta menceritakan hal yang membuat dada saya sesak. 5 tahun lalu, Pak Hendra datang ke kantornya seorang diri dengan napas yang sudah berat. Beliau berkata bahwa ia tahu hidupnya tidak akan lama dan ia tahu persis
apa yang akan dilakukan istri dan anak perempuannya pada menantu yang ia sayangi. Pak Hendra bilang, kata Pak Tirta pelan, satu-satunya orang yang akan menjaga cucunya dengan benar adalah Anda. Maka, beliau ingin memastikan dengan hukum bahwa tidak ada yang bisa merampas masa depan anak itu. Saya menahan air mata. Lelaki yang dulu saya temani di malam-malam tergelapnya, ternyata diam-diam memikirkan saya, bahkan ketika ia sendiri sedang sekarat. Di ruangan notaris itu, saya membuka amplop yang selama 5 tahun tidak saya pahami isinya, dan apa yang ada di dalamnya membuat saya harus duduk. Karena kaki saya lemas, Pak Hendra 5 tahun sebelum wafat sudah memindahkan kepemilikan rumah Bintaro dan Tanah Depok bukan kepada istrinya, bukan kepada Bagas, melainkan ke dalam sebuah akta hibah dengan syarat. Penerima hibahnya adalah cucunya, Keman, dengan saya, Larasati, sebagai wali yang berhak penuh selama Kenan belum dewasa. Akta itu dibuat sah di hadapan notaris Tirta, terdaftar, lengkap dengan sertifikat asli yang sudah dibalik nama secara legal. Saya membaca setiap barisnya dengan tangan gemetar. Di bagian akhir akta, ada catatan tulisan tangan Pak Hendra sendiri. Beliau menulis bahwa rumah bukan sekedar bangunan, melainkan tempat berlindung. Dan beliau ingin tempat berlindung itu jatuh ke tangan orang yang akan benar-benar melindungi, bukan orang yang hanya ingin memiliki. Beliau menutup catatan itu dengan satu kalimat yang membuat air mata saya jatuh. Laras, jaga Keman, dan jaga dirimu. Kamu pantas punya rumah yang tidak akan pernah mengusirmu lagi. Artinya, surat warisan yang dibuat Bu Sukma setelah Pak Hendra wafat, yang mengalihkan rumah ke namanya, tidak punya dasar. Karena rumah itu secara hukum sudah bukan milik Pak Hendra untuk diwariskan saat beliau meninggal. Rumah itu sudah menjadi milik Kenan di bawah perwalian saya sejak 5 tahun lalu. Akta yang dipegang Bu Sukma palsu, dalam arti tidak sah, dibuat di atas aset yang sudah berpindah tangan. Notaris yang mengurus surat Bu Sukma kemungkinan tidak tahu atau sengaja tidak memeriksa bahwa sertifikat induknya sudah dibalik nama. Saya menatap dokumen itu lama sekali. Pak Hendra, lelaki tenang yang dulu saya temani di hari-hari sakitnya, telah melindungi saya dari kubur. Air mata saya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ada seseorang dari keluarga itu yang membela saya. Pak Tirta menjelaskan langkah hukumnya dengan sabar. Saya tidak perlu mengusir siapapun dengan paksa. Saya hanya perlu menunjukkan akta asli. Kekuatannya ada pada kertas yang sah, bukan pada suara yang keras. Saya pulang ke Bintaro malam itu dengan tenang. Di dalam tas saya ada map berisi salinan akta hibah, sertifikat asli atas nama Kenan, dan surat keterangan dari notaris Tirta. Saya juga sudah menghubungi seorang pengacara, Bu Andini, rekan dari teman kantor saya, yang bersedia mendampingi. 3 hari yang diminta Bu Sukma hampir habis, dan saya sudah siap dengan jawaban saya. Di hari ketiga, Bu Sukma mengumpulkan keluarga di ruang tamu. Ia sengaja mengundang beberapa kerabat Prawira, paman, dan Bibi Bagas untuk menjadi saksi. Ia ingin mempermalukan saya di depan banyak orang, agar saya menyerah tanpa perlawanan. Wulan duduk di sampingnya, kembali memegang map coklat dan pulpen. Nah, Larasati, kata Bu Sukma. Suaranya lantang agar semua kerabat mendengar. Sudah 3 hari, sekarang tanda tangani surat pelepasan ini. Di depan semua keluarga. Biar jelas, kamu tidak punya klaim apa-apa atas rumah ini. Para kerabat menatap saya. Beberapa dengan kasihan, beberapa dengan penghakiman. Di mata mereka, saya hanya menantu yang akan diusir. Dan itu hal biasa. Saya berdiri. Tenang. Saya membuka tas saya, mengeluarkan map sendiri, dan meletakkannya di meja, di sebelah map Bu Sukma. Sebelum saya tanda tangan, Bu, kata saya. Suara saya tidak gemetar sama sekali. Saya ingin semua yang hadir di sini melihat satu hal, supaya adil. Wulan mengernyit. Lihat apa? Cepat tanda tangan saja. Saya membuka map saya. Saya keluarkan sertifikat asli rumah Bintaro. Saya letakkan di tengah meja, menghadap para kerabat. Ini sertifikat rumah ini, kata saya.
Tolong, Paman, Bibi, lihat nama yang tercatat di sana. Paman Bagas. Lelaki tua yang dihormati di keluarga itu mengambil sertifikat itu. Ia membaca, keningnya berkerut. Ini, atas nama Kenan Prawira, cucu dengan wali Larasati. Ruangan hening. Bu Sukma merebut sertifikat itu. Matanya melebar saat membaca. Ini palsu. Ini pasti kamu yang buat. Saya tetap tenang. Saya keluarkan surat keterangan Notaris Tirta. Akta hibah ini dibuat oleh almarhum Pak Hendra 5 tahun sebelum beliau wafat. Sah. Terdaftar. Di hadapan Notaris Tirta di Depok. Bapak memindahkan rumah ini kepada cucunya jauh sebelum beliau meninggal. Artinya, Bu, saat Bapak wafat, rumah ini sudah bukan milik beliau untuk diwariskan. Wajah Bu Sukma berubah pucat. Wulan menyambar surat keterangan itu, membacanya cepat, dan tangannya mulai gemetar. Surat warisan yang Ibu buat setelah Bapak meninggal, lanjut saya, yang mengalihkan rumah ke nama Ibu, tidak punya dasar hukum, karena rumah ini sudah berpindah tangan 5 tahun sebelumnya. Akta yang Ibu pegang itu dibuat di atas aset yang sudah bukan milik Bapak. Paman Bagas menoleh tajam ke arah Bu Sukma. Sukma, ini benar. Kamu membuat surat warisan atas rumah yang sudah bukan milik almarhum. Bu Sukma terbata. Saya tidak tahu. Notaris saya yang mengurus. Notaris Ibu mungkin tidak memeriksa sertifikat induknya, kata saya. Atau Ibu tidak memberitahunya bahwa ada akta lain yang jelas. Secara hukum, surat Ibu batal. Dan rumah ini milik Kenan di bawah perwalian saya. Ruangan meledak. Para kerabat saling berbisik. Beberapa menatap Bu Sukma dengan tatapan yang baru, tatapan yang tidak lagi hormat. Bibi Bagas berkata pelan, pantas, Hendra dulu lebih percaya menantunya daripada anak sendiri. Bu Sukma berusaha menyelamatkan muka. Ia bangkit, menunjuk saya dengan jari gemetar. Ini pasti tipuan. Dia memanipulasi Bapak yang sudah sakit. Bapak tidak mungkin memberikan rumah ini ke cucu lewat menantu. Saya menjawab, tenang, Bu. Akta ini dibuat 5 tahun lalu, ketika Bapak masih sehat, berpikir, di hadapan notaris dan saksi. Silakan Ibu panggil pengacara manapun untuk memeriksanya. Yang akan mereka temukan sama. Sertifikat rumah ini sudah atas nama Kenan, jauh sebelum Bapak wafat. Paman Bagas mengangguk berat. Saya kenal Pak Tirta, notaris yang jujur. Kalau ini, buatannya, ini sah. Sukma, tidak ada gunanya kamu menyangkal. Wulan, yang sejak tadi diam membaca surat keterangan, tiba-tiba melempar map coklat berisi surat pelepasan ke lantai. Jadi selama ini kita repot-repot, dan rumah ini bukan milik kita sama sekali. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Bapak sengaja. Bapak tidak pernah percaya pada kita. Saya menatap Wulan. Bapak percaya pada orang yang menjaganya. Wulan, itu saja. Kalau dulu kalian yang menemaninya di rumah sakit, mungkin nama kalian yang ada di sini. Para kerabat mulai berdiri. Beberapa menghampiri saya, menepuk bahu saya dengan hormat yang tidak pernah saya terima di rumah itu sebelumnya. Salah satu paman tertua berkata, Larasati, maafkan kami yang selama ini ikut memandangmu sebelah mata. Hendra benar memilihmu. Bu Sukma jatuh terduduk di kursi. Map coklat berisi surat pelepasan yang tadi ia banggakan. Kini tergeletak tak berarti di lantai. Terinjak kaki kerabat yang berlalu lalang. Tapi cerita ini belum selesai. Karena masih ada satu lapis lagi yang harus dibuka. Pengacara saya, Bu Andini, datang sore itu sesuai janji. Ia memeriksa surat warisan yang dibuat Bu Sukma, lalu menemukan sesuatu yang lebih jauh dari sekedar tidak sah. Ada tanda tangan Bagas yang dipalsukan di salah satu dokumen pengalihan. Dibuat setelah Bagas sudah terlalu sakit untuk menandatangani apapun. Bu Andini menunjukkan 2 tanda tangan kepada saya, berdampingan. 1 dari dokumen lama yang asli, 1 dari surat pengalihan yang dibuat Bu Sukma. Lihat goresan akhirnya. Bu Laras, kata Bu Andini. Yang ini ragu, terputus-putus, seperti ditiru. Tanggalnya tertera, 3 hari sebelum Bugas wafat. Padahal di tanggal itu, suami Anda sudah di ICU, tidak sadarkan diri.
Tidak mungkin ia menandatangani apapun. Saya merasa darah saya dingin. Mereka tidak hanya merebut rumah, mereka memalsukan tanda tangan suami saya yang sedang sekarat. Demi melegakan perampasan itu, saya membayangkan tangan Bagas yang lemah di ICU. Dan di saat yang sama, di rumah, ibunya menggoreskan namanya di atas kertas, seolah ia sudah benda mati. Ini bukan hanya soal warisan, Bu Laras, kata Bu Andini. Ini pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan dokumen. Bisa masuk ranah pidana. Kalau Anda mau, kita bisa laporkan ke polisi. Dengan bukti ini, posisi Anda sangat kuat. Saya menatap Bu Sukma dan Wulan, yang kini duduk pucat di sudut ruangan. Mereka sudah tahu apa yang ditemukan. Wajah Bu Sukma tidak lagi menyimpan kesombongan, hanya ketakutan. Ketakutan orang yang baru sadar bahwa permainannya telah kalah telak. Saya bisa melaporkan mereka ke polisi. Saya bisa membuat keduanya berurusan dengan hukum. Mungkin masuk penjara. Sebagian dari diri saya yang lelah selama 8 tahun, yang ditelan setiap hari oleh hinaan halus. Ingin sekali melakukannya. Ingin melihat mereka merasakan sedikit saja dari rasa tak berdaya yang dulu mereka timpakan pada saya. Tapi saya teringat Kenan, anak saya, cucu mereka. Apapun yang terjadi, Bu Sukma dan Wulan tetap nenek dan bibinya. Dan saya tidak ingin Kenan tumbuh dengan cerita bahwa ibunya memenjarakan keluarganya. Saya tidak ingin suatu hari nanti, ketika Kenan bertanya tentang neneknya, saya harus menjelaskan bahwa saya yang mengirimnya ke balik jeruji. Dendam itu manis di mulut, tapi pahit di kemudian hari. Dan yang akan menanggung pahitnya bukan saya, melainkan anak saya. Saya mengambil keputusan, bukan karena lemah, tapi karena saya memilih menjadi orang yang berbeda dari mereka. Kalau saya membalas dengan cara yang sama kejamnya, maka tidak ada bedanya saya dengan perempuan yang dulu menghina saya di dapur. Bu Sukma, kata saya tidak akan melaporkan ibu ke polisi. Bukan karena ibu pantas dimaafkan, tapi karena Kenan tidak pantas punya nenek di balik jeruji. Bu Sukma mengangkat wajahnya, terkejut. Tapi ada syaratnya. Lanjut saya. Rumah ini milik Kenan. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Surat warisan palsu ibu dan dokumen dengan tanda tangan Bagas yang dipalsukan akan saya simpan sebagai bukti. Selama ibu dan Wulan hidup baik, bukti itu tetap dilaci. Jika kalian mencoba macam-macam lagi, bukti itu masuk ke kepolisian. Itu pilihan kalian. Wulan menunduk. Tidak lagi punya kata-kata sinis. Bu Sukma menangis. Dan kali ini, saya tidak tahu apakah air matanya tulus, tapi saya tidak lagi peduli. Saya tidak membutuhkan air matanya. Saya tidak mengusir mereka. Saya izinkan Bu Sukma tetap tinggal di rumah Bintaro, di kamar yang sama. Karena bagaimanapun, ia sudah tua. Tapi posisinya kini terbalik. Ia tamu di rumah yang dulu ia rebut. Dan ia tahu, itu setiap pagi ketika bangun. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Minggu-minggu pertama, Bu Sukma masih mencoba mempertahankan sisa wibawanya. Ia memerintah dengan suara pelan, lalu berhenti ketika sadar tidak ada lagi yang menurutinya. Ia menunggu saya menyiapkan makan, lalu kaget ketika saya berkata dengan tenang bahwa ia boleh ikut makan apa yang saya masak untuk Kenan. Tidak ada menu khusus lagi. Perlahan, ia belajar diam. Suatu malam, saya mendengar Bu Sukma menangis sendirian di kamarnya. Bukan tangis untuk pelayat, tangis sungguhan. Mungkin ia menyesali Bagas. Mungkin ia menyesali pilihannya. Saya berdiri sebentar di depan pintunya, lalu pergi. Saya tidak masuk untuk menghibur, tapi saya juga tidak menambah lukanya. Saya hanya membiarkan ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Wulan pindah beberapa minggu kemudian, tanpa uang bulanan dari Bagas. Ia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Awalnya, ia menolak, berharap saya akan luluh dan tetap memberinya uang. Tapi saya tidak. Saya berkata bahwa saya bersedia membantunya mencari pekerjaan, tapi tidak bersedia menjadi sumber uang yang tidak pernah ia hargai. Kabar terakhir, ia bekerja di sebuah toko dan mulai mengerti betapa beratnya mencari rupiah yang dulu ia hambur-hamburkan. Suatu hari, Wulan datang ke rumah. Ia berdiri di pintu, canggung. Lalu berkata pelan, "Las, maaf,
Dulu aku jahat sama kamu. Saya menatapnya lama. Saya tidak langsung memeluknya, karena luka 8 tahun tidak hilang dengan satu kata maaf. Tapi saya mengangguk, dan saya membiarkan ia masuk untuk bertemu Kenan. Memaafkan, bagi saya, bukan berarti melupakan, tapi berarti memilih untuk tidak membawa racun itu seumur hidup. Utang 300 juta yang dulu Bagas tanggung diam-diam. Saya selesaikan perlahan dengan gaji saya dan hasil pengelolaan tanah Depok. Saya tidak meminta Bu Sukma atau Wulan membayar bagian mereka, walau merekalah yang menikmati. Saya hanya ingin nama Bagas bersih, agar suatu hari Kenan tahu ayahnya bukan orang yang meninggalkan utang, melainkan orang yang terlalu lemah untuk berkata tidak. Tanah di Depok yang juga masuk dalam akta hibah saya kelola untuk masa depan Kenan. Saya menyewakan sebagian, dan hasilnya saya simpan dalam rekening pendidikan atas namanya. Pak Hendra ingin cucunya aman. Saya memastikan keinginan itu terwujud. Beberapa bulan kemudian, hidup di rumah Bintaro berubah. Pagi tidak lagi dimulai dengan suara memerintah. Saya memasak untuk Kenan. Dan kadang untuk Bu Sukma yang kini duduk diam. Tidak lagi mengomentari garam atau minyak. Kadang ia berkata terima kasih dengan suara pelan. Saya menerimanya tanpa dendam, tapi juga tanpa lupa. Suatu sore, saya duduk di teras bersama Kenan. Ia sedang menggambar, seperti biasa. Rumah dengan banyak jendela. Saya bertanya, kenapa selalu banyak jendela? Ia menjawab, biar Bunda nggak gelap lagi di dalam. Saya memeluknya. Anak 7 tahun itu, tanpa tahu seluk-beluk akta dan notaris, sudah lama membaca apa yang ada di hati ibunya. Di gambar itu, Kenan menambahkan, 3 orang di depan rumah. Saya bertanya, siapa saja mereka? Ia menunjuk satu persatu. Ini Bunda, ini aku, dan ini kakek yang jagain rumah dari atas. Saya menahan air mata, karena dari semua orang di keluarga itu, hanya Kenan dan saya yang benar-benar mengingat Pak Hendra sebagai pelindung, bukan sebagai harta yang ditinggalkan. Saya menatap rumah Bintaro dari teras itu. Rumah yang dulu menjadi penjara halus selama 8 tahun, kini menjadi tempat saya bisa bernapas. Bukan karena saya mengusir siapapun, tapi karena akhirnya kebenaran menempatkan setiap orang di tempat yang seharusnya. Saya tidak menang karena saya membenci. Saya bertahan karena ada satu lelaki tua yang dulu percaya pada saya, dan satu anak kecil yang menunggu saya untuk tidak menyerah. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari posisinya hari ini. Orang yang kalian anggap lemah, yang kalian suruh menunduk, mungkin sedang diam-diam memegang kunci yang kalian tidak tahu keberadaannya. Dan jangan kira bahwa darah daging selalu lebih jujur daripada orang yang kalian sebut pendatang. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari ditelan oleh keluarga yang seharusnya melindungi. Yang menelan hinaan demi anak, demi rumah tangga, demi kata sabar yang diucapkan suami yang tidak pernah membela. Yang gelangnya hilang, yang namanya tidak pernah disebut. Yang malam ulang tahunnya dihabiskan di dapur. Kalau kalian salah satunya, ketahuilah, kesabaran bukan berarti menyerah selamanya. Kadang, kesabaran adalah cara menunggu sampai kebenaran punya kekuatan untuk bicara. Jangan biarkan orang membuat kalian percaya bahwa kalian tidak berharga hanya karena kalian datang sebagai menantu, sebagai pendatang, sebagai orang yang dianggap tidak membawa apa-apa. Ada juga banyak suami seperti Bagas, lelaki baik yang lemah, yang memilih diam demi tidak ada keributan, tanpa sadar bahwa diamnya adalah luka bagi istrinya. Mencintai bukan hanya tidak menyakiti. Mencintai juga berarti berani membela. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma yang takut kehilangan kuasa, lalu menjadikan menantu sebagai musuh. Padahal menantu yang baik adalah anak yang datang tanpa harus kalian lahirkan. Banyak yang baru mengerti itu ketika sudah terlambat. Hari ini, rumah Bintaro punya banyak jendela yang terbuka. Cahaya masuk ke setiap sudut yang dulu gelap. Bu Sukma menua dalam diam. Wulan belajar hidup dari awal. Dan saya, Larasati, membesarkan Kenan di rumah yang akhirnya benar-benar menjadi rumahnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan.
kita bisa membalas dengan cara yang menghancurkan atau menegakkan kebenaran tanpa kehilangan hati. Saya memilih yang kedua, bukan karena saya kuat, tapi karena saya ingin anak saya tumbuh melihat ibunya berdiri tegak, bukan ibunya yang penuh dendam. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir di hadapan seluruh keluarga besar. Ibu mertua saya berdiri dan menunjuk wajah saya. Menantu macam kamu tidak berhak atas sepeser pun warisan keluarga ini. Kemasi barangmu. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Suami saya hanya menunduk. Ia tidak membela saya sedikit pun. Saya bangkit dari lantai tempat mereka memaksa saya berlutut. Saya membersihkan rok saya pelan-pelan. Lalu saya tersenyum. Mereka pikir mereka baru saja membuang seorang babu yang menumpang hidup. Mereka tidak tahu satu hal. Besok pagi, seorang notaris akan datang ke rumah ini. Dan nama yang tertera di seluruh akta tanah keluarga ini bukan nama mereka. Sebelum kita lanjut, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Selama 8 tahun terakhir, saya dikenal di keluarga ini sebagai menantu yang pendiam. Menantu yang tidak punya pekerjaan tetap. Menantu yang hanya bisa memasak, menyapu, dan mengurus mertua yang sakit-sakitan. Itu yang mereka lihat, itu yang mereka percaya. Padahal kebenarannya jauh berbeda. Saya seorang notaris. Saya memiliki kantor sendiri di kawasan Menteng, di sebuah gedung yang tenang, dengan pelat nama saya terukir di pintu kaca. Saya menangani akta tanah, surat waris, dan perjanjian milik orang-orang berada di Jakarta. Tidak ada satupun anggota keluarga suami saya yang tahu hal itu. Saya sengaja menyembunyikannya, bukan untuk menipu. Tetapi karena saat saya pertama kali masuk ke keluarga ini, saya ingin tahu siapa mereka sebenarnya, di balik senyum dan basa-basi. Saya menikah dengan Mas Rangga 8 tahun lalu. Ia anak sulung di keluarganya. Saat itu ia tampak sederhana dan sopan. Bapak mertua saya, Pak Hadiman, adalah lelaki tua yang teduh, pemilik rumah induk besar di kawasan Bintaro, sebidang kebun di pinggir kota, dan 2 petak ruko yang disewakan. Keluarga ini terlihat hangat dari luar. Saya kira saya menemukan tempat berlabuh. Saya salah. Sejak hari pertama, ibu mertua saya, Bu Sukarni, tidak pernah menyukai saya. Di matanya, saya hanya perempuan kota yang tidak tahu adat, tidak bisa ke dapur dengan benar, tidak cukup baik untuk anak sulungnya. Saya memilih diam. Saya layani beliau, saya masak, saya bersihkan rumah, saya rawat seperti ibu saya sendiri. Mengapa saya menyembunyikan profesi saya? Ada alasannya. Saat Mas Rangga melamar saya dulu, ibunya sempat berkata dengan ketus bahwa beliau tidak suka perempuan karir. Katanya, perempuan yang sibuk bekerja tidak akan becus mengurus rumah tangga. Katanya, istri yang baik adalah istri yang di rumah, melayani suami dan mertua. Saat itu, saya masih mencintai Mas Rangga. Saya tidak ingin menjadi sumber pertengkaran. Maka saya memutuskan untuk tidak banyak bicara tentang pekerjaan saya. Saya tetap menjalankan kantor notaris saya secara diam-diam, sementara di rumah. Saya berperan sebagai istri sederhana. Lama-kelamaan, peran itu menjadi seperti penyamaran. Dan dari balik penyamaran itu, saya melihat wajah asli keluarga ini. Wajah yang tidak akan pernah mereka tunjukkan jika tahu siapa saya sebenarnya. Retak pertama dalam pernikahan saya muncul di tahun kedua. Saya keguguran. Anak pertama yang sangat saya nantikan. Di saat saya hancur, terbaring lemah di tempat tidur, Bu Sukarni justru berkata bahwa itu karena saya kurang berdoa, bahwa perempuan yang tidak bisa memberi keturunan tidak ada gunanya. Mas Rangga, ia hanya diam di sudut kamar, tidak berani membela saya. Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap pada mereka. Saya tetap melayani, tetapi hati saya mulai menjauh. Adik ipar saya, Ulan, lebih halus, tapi lebih berbahaya. Usianya
30 tahun. Ia pandai berkata manis di depan, lalu menusuk dari belakang. Ia yang paling sering membisikkan hal-hal buruk tentang saya ke telinga ibu mertua. Dan Mas Rangga, suami saya, lelaki yang seharusnya berdiri di samping saya. Ia selalu memilih diam, atau lebih buruk. Ia ikut menyalahkan saya demi menyenangkan ibunya. Saya menahan semua itu selama bertahun-tahun. Karena ada satu orang di rumah ini yang tulus kepada saya, Pak Hadiman. Bapak mertua saya, beliau sakit cukup lama, diabetes, yang menggerogoti tubuhnya pelan-pelan. Hingga akhirnya beliau hanya bisa berbaring di kamar. Saat itu, tidak ada yang mau mengurus beliau. Bu Sukarni mengaku lelah dan menyerahkan semuanya pada perawat bayaran. Wulan sibuk dengan kehidupannya sendiri. Mas Rangga selalu beralasan repot dengan pekerjaan. Hanya saya yang tinggal di sisi beliau. Saya yang menyuapi beliau setiap pagi. Saya yang mengganti spray. Saya yang membacakan koran ketika matanya sudah terlalu lemah untuk membaca. Saya yang menemani beliau sampai larut. Mendengar cerita masa mudanya berulang-ulang tanpa pernah merasa bosan. Bapak tahu siapa saya yang sebenarnya. Beliau satu-satunya yang saya percaya dengan rahasia itu. Suatu sore, ketika rumah sepi, beliau memegang tangan saya dengan jemari yang sudah keriput dan gemetar. "Anindya," kata beliau, pelan. "Bapak sudah tua. Bapak tahu apa yang akan terjadi pada rumah ini setelah Bapak pergi?" Saya menggenggam tangannya. Saya tidak menjawab. Mereka akan berebut. Sukarni, Rangga, Wulan. Mereka akan menghitung tanah ini sebelum tanah kubur Bapak kering. Suara beliau bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Bapak tidak mau hasil kerja seumur hidup Bapak jatuh ke tangan orang yang serakah. Bapak ingin rumah ini dijaga oleh orang yang punya hati. Saya menatap mata beliau. Saya melihat ada kepercayaan di sana yang tidak pernah saya dapat dari siapapun di rumah ini. Maukah kamu menjaganya? Nah, saat itu, saya belum sepenuhnya mengerti apa maksud beliau. Saya hanya mengangguk. Saya berjanji akan menjaga apapun yang beliau percayakan. Beliau tersenyum lega. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, wajah beliau terlihat tenang. Yang tidak saya tahu saat itu, beberapa minggu kemudian, beliau diam-diam memanggil notaris kepercayaannya sendiri ke kamar. Dan beliau menandatangani sesuatu yang akan mengubah segalanya. 3 bulan lalu, Pak Hadiman meninggal dunia dalam tidurnya. Rumah ini dipenuhi tangis. Tetapi saya tahu sebagian dari tangis itu palsu. 40 hari setelah kepergian Bapak, sikap mereka mulai berubah. Dulu mereka masih sungkan karena ada Bapak. Kini penjaga terakhir kesopanan di rumah ini sudah tiada. Pagi itu, saya sedang menyeduh teh di dapur ketika Bu Sukarni masuk dengan langkah berat. Wajahnya tampak tidak senang, seperti biasa. "Anindya," kata beliau, "mulai hari ini, kamu pindah ke kamar belakang, kamar dekat gudang itu." Saya berhenti menuang. Saya menatap beliau. "Kamar utama yang kamu tempati itu terlalu besar untuk seorang menantu. Wulan akan pindah ke situ. Dia anak kandung. Wajar, dia dapat yang lebih baik." Saya tidak membantah. Saya hanya berkata, "Baik, Bu." Saya angkat barang-barang saya sore itu juga. Kamar dekat gudang itu lembab dan pengap. Tidak ada jendela yang benar. Tetapi saya tidak mengeluh sedikit pun, karena saya sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari kemudian, Wulan datang ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, melipat tangan di depan dada. "Mbak," katanya dengan nada yang dibuat-buat. Cincin emas peninggalan almarhumah nenek hilang. Cincin yang disimpan di lemari ibu. Saya menoleh. Lalu, hanya Mbak yang sering masuk ke kamar ibu. Mbak yang terakhir membersihkan lemari itu kemarin. Saya mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Wulan, saya tidak mengambil apapun. Saya tidak menuduh," katanya sambil tersenyum tipis. "Saya hanya bilang faktanya. Mbak orang luar di rumah ini. Wajar kalau orang curiga." Ia berbalik pergi sebelum saya sempat menjawab. Malam itu, Bu Sukarni menggeledah kamar saya di depan semua orang. Tentu saja tidak ada apa-apa. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang meminta maaf. Cincin itu, beberapa hari kemudian, ditemukan di laci meja rias Wulan sendiri. Katanya cuma salah taruh. Tidak ada yang membahasnya lagi.
Saya menelan semuanya, tetapi saya mencatat semuanya. Puncaknya datang pada acara 100 Hari Bapak. Hari itu rumah induk dipenuhi tamu, keluarga besar dari kampung, tetangga, kerabat jauh. Bu Sukarni ingin acara ini terlihat megah, agar orang-orang melihat betapa terhormatnya keluarga ini. Saya sibuk sejak subuh, memasak, menyiapkan hidangan, menyambut tamu. Punggung saya pegal, kaki saya lelah. Tetapi tidak ada yang menawari saya duduk sebentar pun. Di tengah acara, ketika semua tamu sedang berkumpul di ruang tengah, Bu Sukarni tiba-tiba memanggil nama saya dengan suara keras. "Anindya, kesini kamu." Saya datang dengan tangan masih basah dari dapur. Semua mata tamu menatap saya. Tadi ada tamu yang bilang, gelas kristal kesayangan keluarga ini pecah. Itu gelas mahal warisan. Kamu yang pegang nampan tadi, kan? Saya tidak memecahkan gelas apapun. Saya tahu itu hanya alasan. Bu, saya tidak. Jangan membantah, bentak beliau. Memotong kalimat saya. Di depan semua orang, kamu berani melawan mertua. Begini cara menantu kota memperlakukan keluarga suaminya. Ruangan menjadi hening. Para tamu saling pandang. Lalu Bu Sukarni melakukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Berlutut, kata beliau. Berlutut dan minta maaf di depan semua orang. Biar kamu tahu di mana tempatmu di rumah ini. Saya menatap suami saya. Mas Rangga ada di sana, berdiri di antara para tamu. Saya menunggu. Saya berharap untuk sekali saja ia akan membela saya. Ia memalingkan wajah. Wulan berdiri di sudut, menyembunyikan senyum di balik tangannya. Saya menarik napas. Lalu, demi tidak membuat keributan di hari peringatan Bapak, saya berlutut. Lutut saya menyentuh lantai dingin di depan puluhan pasang mata. Air mata para tamu sebagian merasa iba, sebagian menikmati tontonan itu. Maafkan saya, kata saya pelan. Bu Sukarni mendengus puas. Saya kira penghinaan itu sudah cukup untuk 1 hari. Saya salah. Malam itu, setelah para tamu pulang, rumah kembali sepi. Saya sedang membereskan piring-piring kotor di dapur ketika Mas Rangga masuk. Saya pikir ia datang untuk minta maaf atas sikapnya tadi siang. Saya salah lagi, Anin, katanya. Tadi kamu keterlaluan membantah ibu di depan tamu. Kamu mempermalukan keluarga ini. Saya meletakkan piring. Saya menatapnya. Mas melihat sendiri. Saya tidak memecahkan gelas apapun. Ibu hanya mencari alasan untuk mempermalukan saya. Jangan menuduh ibu, suaranya meninggi. Lalu, sebelum saya sempat berkata apa-apa lagi, tangannya terangkat. Telapaknya mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu memantul di dinding dapur. Saya terhuyung. Pipi saya panas dan berdenyut. Saya memegang wajah saya, menatap lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya seumur hidup. Ia sendiri tampak kaget dengan apa yang baru saja dilakukannya. Tetapi ia tidak minta maaf. Ia hanya menurunkan tangannya, lalu berkata dengan suara dingin, "Sadar diri, Anin. Di rumah ini, kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kamu makan, semua atap di atas kepalamu, itu milik keluargaku. Hormati itu." Ia berbalik dan pergi. Saya berdiri sendirian di dapur. Pipi saya masih perih. Tetapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Karena di detik itu, semua keraguan terakhir di hati saya lenyap. Pernikahan ini sudah mati. Lelaki ini bukan lagi seseorang yang layak saya jaga. Saya membersihkan sisa air mata di sudut mata saya. Bukan air mata sedih. Itu air mata seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama dipikulnya. Saya masuk ke kamar kecil dekat gudang itu. Saya mengunci pintu. Lalu, saya membuka tas jinjing tua yang selalu saya simpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam map coklat, ada beberapa lembar dokumen. Saya membuka map itu pelan-pelan dan menatap lembar paling atas di bawah cahaya lampu yang temaram. Senyuman kecil kembali terukir di bibir saya. Keesokan paginya, situasi semakin memburuk. Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Wulan dan Mas Rangga sudah duduk di sana. Di atas meja, tergeletak selembar kertas bermaterai. "Anindya," kata Bu Sukarni dengan nada datar. "Kami sekeluarga sudah membicarakan ini. Sekarang,
Bapak sudah tidak ada. Kami akan mengurus pembagian warisan. Saya duduk dengan tenang. Sebagai menantu, kamu tidak punya hak apapun atas harta keluarga ini. Itu sudah jelas menurut hukum dan menurut adat. Jadi, kami minta kamu menandatangani surat ini. Wulan mendorong kertas itu ke arah saya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat pernyataan pelepasan hak. Isinya menyatakan bahwa saya, Anindya, dengan sukarela melepaskan segala bentuk klaim atas seluruh harta peninggalan Pak Hadiman, termasuk rumah induk, kebun, dan ruko. Saya hampir tertawa membacanya, tetapi saya menahan diri. Tanda tangani, kata Mas Rangga, supaya semua ini cepat selesai. Lalu kamu boleh ambil barangmu dan pergi dari hidup kami. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Sukarni dengan dagu terangkat. Wulan dengan senyum kemenangan. Mas Rangga dengan tatapan tak sabar. Mereka begitu yakin mereka sedang menang. Saya mengangkat pena. Tangan saya bergerak sangat tenang. Dan saya menandatangani surat itu. Mereka tidak tahu. Surat pelepasan hak itu sama sekali tidak ada artinya. Karena untuk melepaskan hak atas sebuah tanah itu harus milik orang lain terlebih dahulu. Sementara seluruh tanah yang mereka perebutkan dengan begitu rakus itu sudah bukan milik mereka sejak setahun yang lalu. Bagus, kata Bu Sukarni sambil menyambar kertas itu. Sekarang kamu masih boleh tinggal sampai pembagian resmi selesai. Tapi, kamu harus tahu diri. Mulai hari ini, kamu yang urus semua pekerjaan rumah. Aku tidak akan menggaji pembantu lagi. Untuk apa kalau ada kamu? Saya mengangguk. Baik, Bu. Selama 2 minggu berikutnya, saya menjalani peran itu dengan sempurna. Saya bangun paling pagi. Saya memasak untuk semua orang. Saya mencuci, menyetrika, mengepel seluruh rumah induk yang besar itu sendirian. Wulan senang sekali memerintah saya. Ia akan duduk di sofa, menonton televisi, lalu menyuruh saya mengambilkan minum atau memijat kakinya. Babu memang harusnya begini, katanya suatu kali. Cukup keras agar saya mendengar. Numpang di rumah orang. Ya, harus kerja. Jangan cuma jadi beban. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum dalam hati. Penghinaan demi penghinaan datang silih berganti. Bu Sukarni mulai membatasi makanan saya. Beliau berkata, makanan di rumah ini hanya untuk keluarga inti, bukan untuk menantu yang tidak punya hak waris. Setiap hari, saya memasak makanan lezat untuk mereka. Ayam goreng, rendang, sayur lengkap. Tetapi, untuk diri saya sendiri, saya hanya boleh makan sisa. Kadang, hanya nasi dengan sedikit kecap. Saya menerimanya tanpa keluhan. Saya bukan tidak mampu membeli makanan. Dengan penghasilan saya bisa makan di restoran manapun di Jakarta. Tetapi saya ingin melihat sampai sejauh mana kekejaman mereka. Dan kekejaman itu ternyata belum mencapai dasarnya. Suatu malam, Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Beliau memegang secari kertas penuh angka. Anindya, kata beliau. Aku sudah menghitung. Selama 8 tahun kamu tinggal di rumah ini. Kamu makan. Kamu pakai listrik. Kamu pakai air. Semua itu ada harganya. Saya menatap kertas itu. Beliau benar-benar menghitung biaya hidup saya selama 8 tahun. Lengkap dengan bunga. Totalnya 200 juta, kata beliau. Sebelum kamu pergi dari rumah ini, kamu harus melunasi ini. Anggap saja sebagai tanda terima kasih karena keluarga ini sudah menampungmu selama bertahun-tahun. Saya hampir tertawa. Mereka memperlakukan saya seperti benalu yang harus membayar untuk numpang di rumah yang justru sudah menjadi milik saya. Kalau saya tidak punya uang sebanyak itu, Bu, tanya saya pura-pura cemas. Ya kerja, sahut Wulan dari sofa. Jadi pembantu di rumah orang atau jual saja ginjalmu. Itu urusanmu. Yang jelas, kamu tidak boleh pergi sebelum lunas. Mas Rangga, suami saya, hanya duduk diam menonton televisi. Seolah perempuan yang sedang ditagih 200 juta itu bukan istrinya. Saya menundukkan kepala, berpura-pura pasrah. Baik, Bu, saya akan usahakan. Dalam hati, saya mencatat satu lagi. Daftar dosa mereka semakin panjang dan semakin dekat
hari pembalasannya. Beberapa hari kemudian, Wulan mengundang teman-temannya ke rumah. Perempuan-perempuan muda yang suka memamerkan kekayaan. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa-tawa sambil minum kopi yang saya buatkan. "Anin," panggil Wulan dengan nada memerintah. "Bersihkan meja ini. Lalu bawakan kue lagi. Jangan lama-lama." Saya datang membawa nampan. Salah satu teman Wulan menatap saya dari atas ke bawah. "Wulan, ini siapa?" "Pembantu baru," tanyanya. Wulan tertawa keras. "Bukan pembantu, ini kakak iparku, istri kakakku. Tapi ya, fungsinya memang seperti pembantu. Numpang di rumah kami. Jadi, ya harus kerja." Kasihan dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Teman-temannya ikut tertawa. Beberapa menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya berdiri di sana, memegang nampan. Mendengar diri saya dihina di depan orang asing. Wajah saya tetap datar. Tetapi dalam hati, saya mencatat hari itu juga. "Sudah. Sana ke dapur," kata Wulan sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Saya kembali ke dapur dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama habis untuk orang-orang ini. Malam itu, saya membuka kembali map coklat di kamar saya. Saya menatap surat wasiat tulisan tangan Bapak. Saya teringat hari-hari terakhir beliau. Saya ingat bagaimana beliau dengan tubuh yang sudah sangat lemah masih sempat menggenggam tangan saya dan berkata, "Anindya, kamu satu-satunya cahaya di rumah yang gelap ini." Saya ingat malam-malam panjang ketika beliau tidak bisa tidur karena sakit. Dan saya duduk di samping ranjangnya, mengusap punggungnya hingga subuh. Sementara di kamar-kamar lain, anak-anak kandungnya tidur nyenyak, tidak peduli. Saya ingat hari ketika beliau di antara napasnya yang berat berbisik, "Maafkan Bapak. Nak, Bapak tidak bisa mengubah hati mereka. Tapi Bapak bisa memastikan kamu tidak ditelantarkan." Saat itu saya tidak mengerti maksud beliau. Sekarang saya mengerti sepenuhnya. Bapak sudah melihat semua ini akan terjadi. Beliau sudah menyiapkan perlindungan untuk saya jauh sebelum saya membutuhkannya. Saya menutup map itu. Kesabaran saya bukan tanpa batas. Tetapi saya tahu balasan yang paling telak adalah balasan yang datang pada waktu yang tepat. Dan waktu itu semakin dekat. Karena setiap malam setelah semua orang tidur, saya masuk ke kamar kecil saya, mengunci pintu, dan menelpon satu orang, Pak Tirta, notaris senior, sahabat sekaligus rekan kerja saya selama bertahun-tahun. Satu-satunya orang di luar rumah ini yang tahu seluruh rencana saya. "Anin," kata Pak Tirta di ujung telepon malam itu. Suaranya hangat tapi prihatin. "Aku sudah lihat akta-akta yang dititipkan almarhum Pak Hadiman setahun lalu. Semuanya sah. Semuanya lengkap. Bagaimana statusnya?" tanya saya pelan. "Rumah induk di Bintaro, kebun di pinggir kota, 2 ruko yang disewakan. Ketiganya sudah dibalik nama atas namamu, Anin. Resmi. Tercatat di kantor pertanahan setahun yang lalu, sebelum beliau wafat. Ada juga surat wasiat tulisan tangan beliau yang menjelaskan alasannya. Ditandatangani di depan 2 saksi. Saya memejamkan mata. Saya teringat sore itu, saat tangan keriput Bapak menggenggam tangan saya. Saat beliau bertanya apakah saya mau menjaga rumah ini, beliau tidak hanya meminta janji, beliau sudah memastikannya secara hukum, diam-diam, agar tidak seorang pun bisa membantah. Kenapa beliau melakukannya untuk saya? "Pakistan," tanya saya. Suara saya hampir pecah. Di surat wasiatnya, beliau menulis sendiri, jawab Pak Tirta. Beliau bilang, "Dari semua orang di rumah itu, hanya kamu yang merawatnya tanpa pamrih. Hanya kamu yang menungguinya saat ia sakit." Beliau tahu, anak-anaknya hanya menunggu kematiannya untuk membagi harta. Beliau tidak mau kerja kerasnya jatuh ke tangan yang salah. Saya tidak bisa menahan air mata kali ini. Tetapi ini air mata yang berbeda. Air mata syukur kepada satu-satunya orang yang pernah benar-benar melihat saya. "Pak Tirta," kata saya setelah beberapa saat, "saya butuh bantuan Bapak, apapun." "Anin." Mereka berencana mengadakan pembagian warisan resmi minggu depan. Mereka akan memanggil seluruh keluarga besar untuk menyaksikan. Mereka bahkan sudah mencari pembeli untuk rumah induk ini. Mereka mau menjualnya.
Saya mendengar Pak Tirta menarik napas. Mereka mau menjual tanah yang bukan milik mereka, katanya. Benar, kata saya. Saya ingin Bapak datang ke acara itu, membawa semua dokumen aslinya. Saya ingin semuanya terbongkar di depan seluruh keluarga besar. Pada hari yang sama, saat mereka berpikir mereka menang. Kamu yakin, Anin? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatap dinding kamar kecil yang pengap itu. Saya teringat lutut saya yang menyentuh lantai dingin di depan puluhan tamu. Saya teringat tamparan di pipi saya. Saya teringat kata babu yang dilemparkan Wulan berulang-ulang. Saya yakin. Pakistan, kata saya. Sudah waktunya rumah ini kembali ke pemilik yang dipercaya menjaganya. Beberapa hari sebelum acara, saya mendengar pembicaraan yang menguatkan keputusan saya. Saya sedang menyetrika di ruang belakang ketika suara Wulan dan ibunya terdengar dari ruang tengah. Mereka tidak tahu saya ada di dekat situ. Bu, pembeli rumah ini sudah deal, kata Wulan dengan suara bersemangat. 3 miliar. Mereka mau bayar tunai. Kita tinggal urus surat-suratnya setelah pembagian resmi minggu depan. Bagus, jawab Bu Sukarni. Uangnya kita bagi 3. Aku, kamu, dan Rangga. Si Anindya tidak usah dikasih sepeser pun. Dia sudah teken surat pelepasan, kan? Sudah. Bu, dia bodoh sekali. Langsung teken tanpa baca benar. Wulan tertawa. Dasar babu. Setelah uang cair, kita usir dia. Biar dia tahu rasanya jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Untung bapakmu sudah tidak ada, kata Bu Sukarni. Kalau beliau masih hidup, pasti rewel soal si Anindya. Beliau itu terlalu sayang sama menantu tidak tahu diri itu. Saya berdiri di balik dinding. Setrika masih di tangan saya. Saya mendengar setiap kata. Mereka menjual kenangan suami mereka, ayah mereka, demi 3 miliar rupiah. Mereka bahkan tidak menunggu 100 hari berlalu dengan layak. Saya tidak marah, saya justru merasa lega. Karena mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri, semakin dalam, dengan tangan mereka sendiri. Saya kembali menyetrika dengan tenang. Hanya beberapa hari lagi, 2 hari sebelum acara, terjadi sesuatu yang membuat amarah saya hampir meledak. Saya pulang dari membeli kebutuhan dapur, dan menemukan Wulan sedang membongkar kamar bekas bapak. Ia melempar barang-barang almarhum ke dalam kardus dengan kasar. Buku-buku tua beliau, kacamata baca, bahkan foto-foto lama. Mau diapakan barang-barang bapak? Tanya saya. Dibuang, jawab Wulan tanpa menoleh. Sudah tidak berguna. Kamar ini mau aku jadikan ruang rias. Barang orang mati cuma bikin sumpek. Saya melihat sebuah jam tangan tua di antara barang yang akan dibuang. Jam tangan yang dulu sering dipakai bapak. Beliau pernah bercerita, itu pemberian istrinya saat mereka muda. Saya mengambil jam itu. Yang ini biar saya simpan. Wulan merebutnya dari tangan saya. Buat apa? Mau, kamu jual. Dasar matre. Memang dari dulu kamu cuma mengincar harta keluarga ini, kan? Kata-kata itu dari mulut perempuan yang 2 hari lagi berencana menjual rumah ayahnya seharga 3 miliar. Terasa begitu ironis. Saya menatapnya tenang. Simpan saja kalau begitu. Tapi suatu hari, kamu akan menyesal sudah membuang kenangan ayahmu semudah ini. Wulan tertawa mengejek. Menyesal? Untuk apa? Yang penting, uangnya. Sudah. Sana ke dapur. Bukan urusanmu. Saya berbalik pergi. Tetapi sebelumnya, saya sempat menyelamatkan beberapa foto bapak yang terjatuh ke lantai. Memasukkannya diam-diam ke saku daster saya. Malam itu, saya menatap foto-foto itu di kamar kecil saya. Wajah bapak yang teduh tersenyum di sana. Saya berbisik pelan. Sebentar lagi, Pakistan. Sebentar lagi semuanya selesai. Dan saya akan menjaga kenangan bapak. Seperti janji saya. Saya kembali menelpon Pak Tirta untuk memastikan semua dokumen siap. Beliau meyakinkan saya bahwa tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Saya menutup telepon, lalu memejamkan mata. Besok, lusa. Topeng yang saya kenakan selama 8 tahun, akhirnya akan saya lepas. Hari pembagian warisan akhirnya tiba. Rumah induk di Bintaro itu dipenuhi orang sejak pagi. Bu Sukarni mengundang seluruh keluarga besar. Paman, bibi, sepupu.
kerabat dari kampung. Beliau ingin pembagian ini disaksikan banyak orang, supaya tampak sah dan terhormat. Ruang tengah ditata seperti acara resmi. Kursi-kursi disusun rapi. Di meja depan tergeletak map-map berisi rencana pembagian yang sudah disusun Wulan. Saya, seperti biasa, ada di dapur, menyiapkan minuman dan kue untuk para tamu. Mengenakan daster sederhana, rambut diikat asal, persis seperti yang mereka harapkan dari seorang babu. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi. Sekitar pukul 10, Bu Sukarni berdiri di depan ruangan dan memulai acara. "Terima kasih semua sudah datang," kata beliau dengan suara penuh wibawa yang dibuat-buat. "Hari ini kita berkumpul untuk membagi warisan almarhum suami saya, Pak Hadiman. Semoga semuanya berjalan adil dan damai." Para tamu mengangguk. Wulan duduk di samping ibunya, tersenyum bangga. Mas Rangga duduk di sisi lain, mengenakan kemeja rapi, sesuai kesepakatan keluarga. Lanjut Bu Sukarni, rumah induk ini, kebun, dan 2 ruko akan dibagi di antara saya dan kedua anak saya. Adapun menantu saya, Anindya, sudah dengan sukarela melepaskan haknya. Suratnya ada di sini. Beliau mengangkat surat pelepasan hak yang saya tanda tangani waktu itu. Beberapa tamu menoleh ke arah saya yang berdiri di pintu dapur dengan nampan di tangan. Wulan menatap saya dengan tatapan mengejek. Ya, Mbak Anindya memang sudah sadar diri. Dia tahu dia tidak berhak apa-apa. Iya kan, Mbak? Semua mata tertuju pada saya. Saya meletakkan nampan pelan-pelan di meja. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang, "Sebelum acara dilanjutkan, ada 1 tamu lagi yang akan datang. Sebaiknya kita tunggu beliau." Bu Sukarni mengerutkan kening. "Tamu apa? Aku tidak mengundang tamu lain." Tepat saat itu, suara mobil terdengar memasuki halaman. Pintu pagar terbuka. Seorang lelaki berusia 60-an, berpakaian rapi dengan setelan jas abu-abu, melangkah masuk membawa tas kerja kulit hitam. Di belakangnya, 2 orang asistennya membawa map-map tebal. Kewibawaan lelaki itu langsung mengubah suasana ruangan. "Selamat pagi," kata lelaki itu sopan. "Perkenalkan, saya Tirta Wijaya, notaris." Bu Sukarni berdiri, bingung. "Notaris, maaf, ada keperluan apa?" "Pakistan, ini acara keluarga." Pak Tirta tersenyum tenang. "Justru karena ini menyangkut warisan keluarga, kehadiran saya sangat diperlukan." "Bu, saya datang atas permintaan pemilik sah dari seluruh harta yang sedang Ibu bicarakan ini." Ruangan menjadi hening seketika. "Pemilik sah?" Wulan berdiri. "Apa maksud Bapak?" "Pemilik sah, ya kami ahli warisnya." Pak Tirta membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen bersertifikat, lengkap dengan stempel dan materai. "Izinkan saya menjelaskan," kata beliau dengan suara jelas, agar seluruh ruangan mendengar. Setahun sebelum beliau wafat, almarhum Bapak Hadiman datang ke kantor saya. Beliau dalam keadaan sehat secara akal dan pikiran. Disaksikan 2 orang saksi. Beliau membuat keputusan untuk mengalihkan kepemilikan seluruh hartanya. Wajah Bu Sukarni mulai pucat. "Mengalihkan? Ke siapa?" Pak Tirta mengangkat sertifikat tanah rumah induk. Ia membaca dengan suara lantang. "Sertifikat hak milik atas rumah dan tanah di Bintaro ini sejak 1 tahun lalu telah resmi terdaftar atas nama 1 orang. Bukan atas nama Ibu Sukarni, bukan atas nama Saudara Rangga, bukan atas nama Saudari Wulan." Beliau berhenti sejenak. Seluruh ruangan menahan napas. "Melainkan atas nama Ibu Anindya." Ruangan meledak dalam kegaduhan. Para tamu saling berbisik. Bu Sukarni terhuyung dan jatuh terduduk di kursinya. Wulan menatap saya dengan mata terbelalak. Mas Rangga berdiri. Wajahnya berubah putih seperti kertas. "Tidak mungkin," teriak Wulan. "Itu pasti palsu. Mbak Anindya cuma babu. Dia menipu Bapak yang sudah pikun." Pak Tirta menatapnya dengan tenang. "Saudari, hati-hati dengan tuduhan Anda. Saya notaris bersertifikat. Seluruh proses ini dilakukan dengan benar di hadapan saksi. Dengan pemeriksaan kesehatan mental almarhum oleh dokter. Semua terdokumentasi. Dan untuk informasi Anda, Ibu Anindya bukan babu. Beliau juga seorang notaris, rekan saya. Dengan kantor sendiri di Menteng." Hening.
Semua mata kini beralih ke arah saya. Saya melepas ikat rambut saya. Saya menegakkan punggung saya yang selama ini selalu saya bungkukkan. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya berdiri di rumah ini sebagai diri saya yang sebenarnya. Halo, Bu Sukarni, kata saya dengan suara yang kini tegas dan dingin. Halo, Wulan. Mas Rangga. Saya berjalan ke tengah ruangan, melewati para tamu yang menatap saya tak percaya selama 8 tahun. Kalian melihat apa yang ingin kalian lihat. Menantu miskin, perempuan lemah, babu yang menumpang. Kalian tidak pernah sekalipun bertanya siapa saya sebenarnya. Karena bagi kalian, saya tidak cukup penting untuk ditanya. Saya berhenti di depan Bu Sukarni. Surat pelepasan hak yang ibu paksa saya tanda tangani itu. Saya tanda tangani dengan senang hati. Karena surat itu sama sekali tidak berarti. Bagaimana saya bisa melepaskan hak atas tanah yang justru sudah menjadi milik saya? Bu Sukarni membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya berbalik ke arah Wulan. Kamu suka sekali menyuruh saya jadi babu, kan? Wulan. Mengambilkan minum, memijat kakimu, mengepel lantai. Lantai yang ternyata milik saya. Atap yang ternyata milik saya. Setiap suap nasi yang kamu makan di rumah ini, kamu makan di rumah saya. Wulan terduduk lemas. Wajahnya kehilangan semua warna. Di antara para tamu, seorang paman tua, adik dari almarhum bapak, berdiri perlahan. Wajahnya merah menahan amarah. Sukarni, kata beliau dengan suara berat. Jadi ini yang kalian lakukan. Belum genap 100 hari kakak saya pergi. Kalian sudah memperlakukan menantu kalian seperti budak. Sementara menantu inilah yang menunggui kakak saya sampai napas terakhirnya. Saat kalian semua sibuk menghitung warisannya. Bu Sukarni menunduk, tidak berani menjawab. Saya sering menjenguk kakak saya saat beliau sakit. Lanjut paman itu. Dan setiap kali saya datang, hanya Anindya yang ada di sisinya. Kalian, anak-anaknya. Entah kemana. Pantas saja kakak saya memberikan semuanya pada perempuan ini. Dia lebih pantas disebut anak daripada kalian. Beberapa kerabat lain mengangguk setuju. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Kali ini bukan ke arah saya, melainkan ke arah Bu Sukarni dan anak-anaknya. Wajah keluarga yang selama ini mereka jaga mati-matian runtuh dalam hitungan menit. Di depan seluruh keluarga besar yang mereka undang sendiri, Bu Sukarni mencoba menyelamatkan muka. Beliau bangkit, suaranya bergetar. Imi, ini pasti ada yang salah. Anindya pasti memanipulasi almarhum. Bapak sudah tua, mudah dipengaruhi. Cukup, Bu, potong saya. Tenang, Bapak menandatangani semua dokumen ini dalam keadaan sehat dengan surat keterangan dokter di depan 2 saksi. Setahun sebelum beliau wafat. Bahkan jika ibu membawa ini ke pengadilan, ibu akan kalah. Pak Tirta sudah memastikan setiap detailnya. Pak Tirta mengangguk membenarkan. Semua sah secara hukum, tidak ada celah. Terakhir, saya menatap suami saya, Mas Rangga, lelaki yang menampar saya di dapur, lelaki yang menyuruh saya sadar diri. Karena saya tidak punya apa-apa. Mas pernah bilang, semua yang saya makan, semua atap di atas kepala saya, itu milik keluargamu. Mas ingat itu. Ia tidak bisa menatap mata saya. Mas keliru. Sejak setahun lalu, justru kalianlah yang menumpang di rumah saya, dan saya tidak pernah sekalipun mengungkitnya. Saya mengeluarkan 1 lembar dokumen lagi dari map yang dibawa Pak Tirta. Surat wasiat tulisan tangan Bapak. Sebelum saya lanjutkan, dengarkan ini. Ini ditulis sendiri oleh Bapak, ayah kalian. Saya membacanya pelan, dengan suara yang bergetar, bukan karena takut, tetapi karena haru. Kepada anak-anakku, Bapak menyerahkan seluruh harta ini kepada Anindya, bukan untuk menyakiti kalian. Tetapi karena selama Bapak sakit, hanya dia yang menungguiku. Hanya dia yang menyuapiku, membersihkanku, dan duduk di sampingku saat kalian sibuk dengan urusan kalian sendiri. Harta diberikan kepada yang berhati. Bapak harap suatu hari kalian mengerti. Ruangan benar-benar sunyi. Beberapa kerabat dari kampung mulai menundukkan kepala. Beberapa menatap Bu Sukarni dan anak-anaknya dengan pandangan jijik. Bu Sukarni menangis. Tetapi kali ini tidak ada yang menghiburnya. Anindya, kata beliau dengan suara serak. Tolong,
kami keluargamu. Jangan lakukan ini pada kami. Kami minta maaf. Saya menatap beliau cukup lama. Ibu tahu kapan saya paling ingin mendengar kata maaf itu? Saat saya berlutut di lantai ini, di depan puluhan tamu. Untuk kesalahan yang tidak saya lakukan. Saat suami saya menampar saya di dapur. Saat Wulan memanggil saya babu di rumah saya sendiri. Tapi saat itu tidak ada satupun dari kalian yang peduli. Saya berjalan ke arah pintu, lalu berbalik. Sebagai pemilik sah rumah ini, saya minta kalian semua mengosongkannya dalam waktu 3 hari. Kebun dan ruko juga bukan milik kalian. Penjualan rumah yang kalian rencanakan dengan pembeli itu batal demi hukum. Karena kalian menjual sesuatu yang bukan milik kalian. Pak Tirta akan mengurus semua dokumennya. Kamu tidak bisa mengusir kami, Wulan berteriak. Putus asa. Kami akan menuntutmu. Pak Tirta menjawab dengan tenang. Silakan. Saudari, tetapi saya sarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara terlebih dahulu. Semua dokumen ini sah dan kuat secara hukum. Justru, percobaan menjual properti milik orang lain tanpa hak bisa menjadi masalah pidana bagi Anda. Wulan terdiam. Akhirnya mengerti bahwa tidak ada celah untuk melawan. Saya berdiri di tengah ruangan itu, menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Bu Sukarni yang dulu begitu angkuh, kini terduduk dengan bahu yang ngerosot. Wulan yang dulu memanggil saya Babu, kini tak berani mengangkat wajahnya. Mas Rangga yang dulu menampar saya, kini tampak seperti lelaki yang kehilangan segalanya. Anehnya, di puncak kemenangan ini, saya tidak merasa puas seperti yang saya bayangkan. Yang saya rasakan justru kelelahan. Kelelahan 8 tahun yang akhirnya bisa saya lepaskan. Saya tidak pernah membenci kalian, kata saya pelan. Dan itu adalah kebenaran. Saya hanya berhenti membiarkan kalian menyakiti saya. Itu berbeda. Saya menoleh pada para kerabat yang masih duduk membisu. Terima kasih sudah datang. Maaf, acara hari ini tidak seperti yang kalian harapkan. Tetapi mungkin ini pelajaran untuk kita semua, bahwa kebaikan dan kekejaman, keduanya selalu kembali kepada pelakunya. Beberapa kerabat mengangguk. Seorang bibi tua menghampiri saya, menggenggam tangan saya, dan berbisik. Almarhum pasti bangga padamu. Nah, air mata hampir jatuh dari mata saya, tetapi saya menahannya. Belum saatnya. Saya tidak tinggal lebih lama. Saya tidak perlu melihat tangis mereka lebih jauh. Saya naik ke kamar kecil dekat gudang itu. Kamar tempat mereka membuang saya. Saya mengambil tas saya. Tidak banyak yang saya bawa. Hanya beberapa pakaian dan map coklat berisi dokumen-dokumen itu. Saat saya melangkah keluar dari rumah induk, matahari siang terasa hangat di wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya bernapas dengan lega. Di halaman, mobil Pak Tirta sudah menunggu. Kamu baik-baik saja, Anin? Tanya beliau. Saya tersenyum. Lebih baik dari yang pernah saya rasakan. Pakistan, saya menatap rumah induk itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang menjadi milik saya, tetapi tidak lagi ingin saya tinggali. Terlalu banyak luka di dalamnya. Pak Tirta, kata saya ingin menjual kebun dan 1 ruko. Hasilnya saya mau pakai untuk membangun panti jompo kecil. Tempat yang layak untuk orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya. Seperti Bapak. Pak Tirta menatap saya, lalu tersenyum bangga. Almarhum pasti akan sangat bahagia mendengarnya. Mobil mulai bergerak meninggalkan halaman. 3 hari kemudian, mereka benar-benar harus mengosongkan rumah induk. Saya tidak datang menyaksikannya. Pak Tirta yang menceritakan semuanya kepada saya. Bu Sukarni dan Wulan pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran. Uang tabungan mereka tidak banyak, karena selama ini mereka hidup mewah dari hasil sewa ruko dan kebun. Kini sumber penghasilan itu sudah tidak ada lagi. Wulan, yang dulu suka memamerkan tas dan perhiasan mahal, kini harus menjual barang-barangnya satu persatu untuk bertahan hidup. Pernikahan yang ia rencanakan dengan seorang lelaki kaya batal. Ketika calon mertuanya tahu keluarganya tidak punya apa-apa. Saya dengar beberapa bulan kemudian, Wulan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe.
pekerjaan yang dulu sangat ia rendahkan. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengajarkan kerendahan hati pada mereka yang lupa diri. Bu Sukarni, yang dulu begitu bangga dengan rumah induknya yang besar, kini harus tinggal di kontrakan sempit. Tidak ada lagi tamu yang datang menghormatinya. Tidak ada lagi keluarga besar yang mengundangnya. Kabar tentang bagaimana beliau memperlakukan menantunya sudah menyebar, dan banyak kerabat yang menjauh. Suatu kali, Mbak Asi, pembantu lama yang dulu bekerja di rumah induk, dan diam-diam selalu baik pada saya, menelpon. Ia bercerita bahwa Bu Sukarni sering menangis sendirian, menyesali semua yang sudah terjadi. Tapi sudah terlambat. Bu Anindya, kata Mbak Asi, penyesalan memang selalu datang di akhir. Mas Rangga lebih menyedihkan lagi. Selama bertahun-tahun, ia hanya bergantung pada nama besar ayahnya. Ia tidak punya keahlian apapun untuk berdiri sendiri. Setelah rumah dan harta hilang, ia kehilangan arah. Beberapa bulan kemudian, ia datang ke kantor saya di Menteng. Saya hampir tidak mengenalinya. Wajahnya kuyu, bajunya lusuh. Ia berdiri di depan meja saya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. "Anin," katanya pelan, "maafkan aku salah. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal." Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak merasakan amarah, tidak juga benci. Yang saya rasakan hanya kasihan. "Mas Rangga," kata saya, "tenang. Kamu tahu kapan aku paling membutuhkanmu. Saat aku berlutut di lantai itu. Saat tanganmu menampar pipiku. Saat aku menunggu hanya satu kali. Kamu berdiri di sampingku. Tapi kamu selalu memilih memalingkan wajah." Ia tidak bisa menjawab. "Aku tidak menutup hatiku karena harta. Aku menutupnya karena setiap kali aku jatuh, kamu yang ikut meninjakku. Pernikahan kita sudah selesai sejak lama. Surat cerai kita akan diurus, Pak Tirta. Pulanglah." "Mas, belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Itu pelajaran yang seharusnya kamu pelajari dari dulu." Saya mengantarnya sampai pintu. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. Hidup saya setelah itu berubah sepenuhnya. Saya kembali fokus pada kantor notaris saya. Saya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain. Saya tidak perlu lagi membungkukkan punggung saya untuk siapapun. Setahun kemudian, panti jompo kecil yang saya impikan akhirnya berdiri. Saya menamainya dengan nama Bapak. Tempat itu menampung para orang tua yang ditinggalkan keluarganya, merawat mereka dengan kasih yang layak mereka terima. Setiap kali saya berkunjung ke sana, melihat para lansia tersenyum, saya teringat sore itu, saat tangan keriput Bapak menggenggam tangan saya, dan beliau bertanya, apakah saya mau menjaga apa yang beliau percayakan? Saya menjaganya. Pakistan, dengan cara yang saya yakin akan membuat Bapak bangga. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah memperlakukan orang yang lemah dengan kejam. Karena kamu tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Dan siapa yang sedang diam-diam memperhatikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Dayamite, sabar, menahan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Yang sebenarnya sudah lama retak. Untuk kalian, ingatlah bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Kadang, diam adalah cara orang kuat menyiapkan langkahnya. Ada juga banyak suami seperti Mas Rangga di luar sana. Lelaki yang memilih menyenangkan ibunya daripada melindungi istrinya, yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dan ada pula para mertua seperti Bu Sukarni, yang lupa bahwa menantu juga manusia yang juga bisa lelah, bisa terluka, dan suatu hari bisa pergi. Bapak Hadiman mengajarkan saya hal yang paling berharga, bahwa harta sejati bukanlah tanah atau rumah. Harta sejati adalah hati yang tulus, yang pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk dihargai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi serakah, atau memilih menjadi tulus. Memilih menginjak yang lemah, atau memilih merawat mereka. Setiap pilihan punya akibatnya sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan diremehkan oleh keluarga sendiri? Bagaimana kalian melewatinya? Terima kasih sudah menemani sampai akhir.